Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan satukan hati kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini. Karena kasih dan kemurahan Tuhan kami boleh kembali ada di tempat ini. Saat ini kami mau satukan hati kami, Bapa. Kami mau datang untuk memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami boleh kembali ada pagi hari ini, di tempat ini, untuk kami satukan hati kami naikkan setiap pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Satukan setiap hati kami Tuhan untuk kami datang kepadamu. Berkati ibadah kami hari ini. Dari awal hingga pada akhir kebaktian kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah setiap kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Kami mau siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita boleh kembali ada di tempat ini. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Hallelujah.
Bapa, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada kembali pagi hari ini di tempat ini. Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita akan datang memuji dan menyembah Tuhan. Saat ku berdiam bersyukur buat segala anugerah-Mu. Saat ku berdiam, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Kini ku sadari, semua dosaku telah diampuni. Saat ku renungkan kebaikan-Mu, saat ku renungkan kebaikan-Mu dalam hidupku, kini ku berharga di hadapan-Mu. Kini ku sadari, ku berharga di hadapan-Mu, dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku, dan ku menyembah-Mu, dan ku menyembah-Mu. Ini setiap kami Tuhan, kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segenap jiwaku dan kekuatanku, ku menyembah-Mu. Saat ku berdiam, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Saat ku berdiam, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Kini ku sadari, semua dosaku telah diampuni. Saat ku renungkan, saat ku renungkan kebaikan-Mu dalam hidupku, kini ku sadari ku berharga. Ku sadari ku berharga di hadapan-Mu, dan ku menyembah-Mu,
puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat kasih kemurahan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Teruslah bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Pagi hari ini kami mau bersorak-sorai hanya untuk Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bertemu kembali di tempat ini, semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita bawa pujian kita di hadapan hadirat Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera, damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Mari bawa pujian kita di hadapan hadirat Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera, damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sekali lagi katakan, ku masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan.
buat Tuhan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita minta kepada Tuhan, biarlah Tuhan akan senantiasa memberikan sukacita kepada kita. Sebab sukacita yang dari Tuhan mendatangkan kekuatan bagi kita. Amin. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita mau bawa segenap hati kita, kita mau bawa segenap hidup kita kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup menolong dan memimpin setiap kehidupan kita. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus.
yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sangat bersyukur Tuhan telah memberikan segala kebaikan kepada kami sepanjang minggu ini. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan juga memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah segala puji-pujian dan penyembahan kami. Biarlah semua yang kami persembahkan ini boleh menjadi dupa yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Dan kami juga mohon Tuhan, supaya kami benar-benar dapat menjadi hamba-hamba-Mu, dan Kau menjadi Tuhan, Tuhan yang berdaulat, yang menjadi Raja atas hidup kami. Ampuni kami apabila ada hal-hal di mana kami tidak melakukan kehendak-Mu. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Layakkanlah kami sebentar untuk menerima firman-Mu. Kami serahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami dan urapilah kami ya Bapa. Kami menyambut firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Sebelumnya shalom. Puji Tuhan. Semoga damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus boleh turun atas kita semua saat ini. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, pada sesi sebelumnya semestinya kita telah mengalami pembaharuan akal budi. Yakni apa? Bahwa ketika kita mengikut Yesus, bukan berarti hidup kita tanpa penderitaan. Saya ulangi ya, saya mesti katakan pelan-pelan. Bahwa kalau kita ikut Yesus, bukan berarti hidup kita tanpa penderitaan. Yesus sanggup membuat mukjizat. Amin. Dia sanggup membuat mukjizat. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau menjadi tukang sulap. Masih ingat cerita ketika banyak orang mengejar Yesus, bahkan sampai ke seberang danau Galilea. Mereka minta apa? Mereka ingin dapat roti gratis lagi. Dikasih sama Tuhan? Enggak. Ya. Tuhan tidak mau jadi tukang sulap. Dan kalau kita membaca Alkitab, Injil dari awal sampai akhir ya, entahkah Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes, kalau kita perhatikan di bagian awal, Tuhan Yesus itu membuat mukjizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Tapi setelah itu yang Tuhan Yesus lakukan apa? Mengajar. Dan kalau kita perhatikan di bagian akhir kisah tentang Tuhan Yesus itu, di keempat Injil itu, yang Tuhan Yesus ajarkan adalah soal apa? Penderitaan. Ya. Nah, saudaraku, itu sebabnya kita mesti mengetahui bahwa sekali lagi mengikut Yesus bukan berarti hidup kita tanpa penderitaan. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa hidup kita kalau kita ikut Yesus semata-mata isinya susah melulu, menderita melulu. Tidak. Tidak demikian. Ya. Tapi memang ada penderitaan yang harus kita tanggung, yaitu penderitaan karena kehendak Allah. Ya. Jadi sekali lagi sungguh amat sangat penting bagi kita untuk mengerti kebenaran ini. Penting buat kita untuk mengetahui duduk perkara ini, supaya kita tidak terjebak pada pengajaran yang tidak seimbang, pengajaran yang tidak sehat. Ada yang mengatakan mengikut Yesus pokoknya isinya full penderitaan, seolah-olah tidak ada indahnya. Pokoknya ikut Yesus tuh mikul salib, sorone nemen Surabaya. Tidak. Ya. Sebaliknya ada yang mengatakan bahwa ikut Yesus itu penuh dengan keindahan.
Kalau kita percaya Yesus, bertobat, maka kita akan diampuni dosa kita, dipulihkan, disembuhkan, diberkati, hidup berlimpah-limpah. Jadi kita diberkati supaya bisa jadi berkat. Jadi kalau diberkati, jadi berkat. Kalau berlimpah-limpah mesti jadi berkat. Mesti ngasih. Lah kalau kita tidak punya, berarti tidak usah ngasih. Bukan itu. Ya, saudara. Jadi ada orang-orang yang menyampaikan bahwa ikut Yesus itu indah. Saya aminkan, betul. Tetapi jangan menyembunyikan bahwa mengikut Yesus, keindahannya itu juga terjadi pada saat kita sedang menderita. Dan ketika kita menderita, kita menemukan Yesus ada bersama kita di tengah-tengah penderitaan itu. Amin. Ya, Yesus ada di sana saat penderitaan itu terjadi. Itu indah. Ya, entahkah kita tertolong ataupun tidak tertolong. Ya. Nanti Bapak Ibu baca ya di Kisah Rasul. Ya, pasal 5 kalau kita baca, rasul-rasul ditangkap. Apa yang terjadi? Malam itu Tuhan mengutus malaikatnya membebaskan mereka. Pintu-pintu penjara terbuka dan mereka keluar. Dan disuruh kepada rasul-rasul ini, pergi ke bait suci, tunjukkan diri kalian, sampaikan kebenaran Injil. Dan ketika itu terjadi heboh. Dan para penjaga ditanya, di mana tahanan itu? Kenapa mereka bisa ada di bait suci saat ini? Mereka mengatakan pintu-pintu penjara terkunci dengan rapi. Tetapi mujizat terjadi karena malaikat Tuhan membuka pintu buat mereka. Pasal 5 itu. Tapi kalau Anda baca pasal 6 tentang Stefanus, seorang yang juga saleh, yang penuh Roh Kudus. Apa yang terjadi dengan Stefanus? Dia dihakimi dan kemudian dia divonis dan dieksekusi di tempat dengan dilempari dengan apa? Batu. Jadi ada yang tertolong, tapi ada juga yang tidak tertolong. Apakah Stefanus tidak mengalami keindahan? Dia mengalami keindahan. Ya, orang melihat wajahnya seperti wajah malaikat dan dia melihat Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Nah, saudaraku, karena itu saudaraku, kita mesti belajar ya, bahwa memang mengikut Yesus itu indah, tapi keindahannya juga ketika kita menderita, di sana ada Tuhan. Ya, saudaraku, mengenai akan adanya penderitaan, Tuhan Yesus sebenarnya secara langsung dia berterus terang. Dia sendiri mengatakan kepada para pengikutnya supaya mereka tidak kecewa dan tidak salah mengerti dan tidak salah berharap dari mengikut dia. Ya, coba kita membaca Yohanes 16 ayat 1, 2, 3, 4, tapi kita baca 1, 2, dan 4 saja ya. Yohanes 16 ayat 1, 2, dan 4 bersama. 2, 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Amin. Ya, ini pada sesi-sesi terakhir menjelang Tuhan Yesus disalib. Ya, Tuhan Yesus mulai mengajarkan akan adanya penderitaan. Ya, kalau kamu ikut aku nanti akan tiba saatnya kamu dikucilkan. Dikucilkan enak enggak sih? Oh, enggak enak ya. Ya, dijauhi orang, dimusuhi, diusir. Ya, mungkin kita yang ada di sini tidak pernah mengalami itu, tetapi saudara-saudara kita yang dari kepercayaan lain dan percaya kepada Tuhan Yesus, mereka mengalami dikucilkan. Ya, nah, dikucilkan mungkin tidak seberapa hebat ya. Kalau kita baca ayat 2 tadi mengatakan bahwa akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu
Kalau namanya membunuh berarti diapakan? Ya dibunuh. Kalau dibunuh artinya apa? Mati. Bisa mati. Tidak tertolong. Ya, tapi Tuhan bilang, aku katakan semuanya ini supaya kamu jangan kecewa dan jangan menolak aku. Saudaraku, kita belum sampai pada level itu. Tapi kita hari-hari ini mungkin kita mengalami persoalan-persoalan. Jangan persoalan-persoalan itu membuat kita kecewa kepada Tuhan. Amin. Ya. Nah, karena itu kita lanjutkan apa yang minggu lalu kita bahas ya. Masih berjaga-jaga yang ke-8, tetapi kita lanjutkan pada bagian kedua, yaitu berjaga-jaga terhadap penderitaan bagian 2. 1 Petrus 5 ayat 10 dan 11. Mari kita baca ulang ayat ini. Ayat 10, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, seru. Kita fokus pada klausa bagian akhir yang saya kasih tanda warna merah. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Artinya penderitaannya itu apa, Su? Seketika. Artinya bukan selama-lamanya. Bukan penderitaan yang kekal abadi. Ya. Artinya penderitaan itu terjadinya sekarang di dalam hidup ini. Ya. Saya tidak paham, Suku, ya, ada keyakinan di tengah-tengah orang percaya bahwa setelah mati, ya, orang itu nanti akan masuk kepada api penyucian, ya, yang namanya purgatori. Dan nanti kalau dia sudah jalani hukuman di sana, menderita di sana, nanti dia dipandang layak untuk masuk surga. Bahkan kalau mereka ada di sana, mereka bisa ditolong oleh keluarganya. Syaratnya apa? Keluarganya mesti ngasih persembahan. Jadi semakin banyak bunyi tentang uang masuk ke dalam peti persembahan, maka orang yang disiksa dalam api penyucian itu akan segera berpindah ke dalam kerajaan surga. Itu akal-akalan. Itu yang kemudian diprotes oleh Martin Luther. Saudaraku, kalau sudah penderitaan sesudah dunia ini, sesudah hidup ini, maka penderitaannya adalah penderitaan kekal, abadi, dan tidak ada remisi selama-lamanya. Nah, ayat ini memberitahu kepada kita penderitaan itu seketika. Penderitaan itu terjadi dalam hidup ini. Ini sepertinya disebutkan pada awal surat 1 Petrus ini, ya. Sekarang kita baca 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 bersama. 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Ya. Ayat ini mengatakan bergembiralah akan hal itu. Hal itu hal apa? Hal ayat 5. Kalau Anda baca ayat 5, di sana dikatakan bahwa Tuhan akan memelihara kita dengan kekuatannya. Jadi kita dipelihara oleh Tuhan. Ya. Ayat 6 mengatakan apa? Sekalipun kita harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Karena itu bergembiralah. Walaupun kita berduka oleh berbagai-bagai pencobaan, tapi kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Ya.
Mungkin kalau kita mau aktualisasikan ya keadaan sekarang ini ya. Sekarang ini seluruh dunia mengalami pandemi oleh wabah corona ya. Ada yang mengatakan corona itu kondisi ora ono dana. Semua orang puyeng. Ya, ada ya kepalanya bingung ya, mikirin macem-macem ya. Saya bisa bukan hanya bersimpati tapi juga berempati. Saya juga ngerti rasanya bagaimana kondisi seperti sekarang ini ya, seru. Tapi kita mesti percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Amin. Oleh kekuatannya Tuhan memelihara kita. Nah yang penting sikapnya kita ini loh saudaraku ya. Sikapnya kita ini dalam menghadapi kesulitan ini yang penting. Ayat 7 bilang maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Dengan keadaan yang susah ini iman kita ini juga lagi diuji. Murni apa enggak? Masih yakin apa enggak? Ya. Yang dikatakan imanmu itu nilainya lebih tinggi daripada emas. Sehingga nanti kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kalau boleh diibaratkan, so kita tahu Tuhan Yesus itu mempelai kan, mempelai laki-laki. Dia mencari apa? Mempelai perempuan. Ya. Mempelai yang sedang mencari mempelai perempuan. Nyari jodoh. Coba kalau kita cari jodoh, kita mau jodohnya itu yang maunya sama kita waktu seneng tok atau waktu susah juga. Kita tentu maunya dia juga cinta sama kita dalam segala keadaan, dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam ada maupun tidak ada. Ya, karena itu ya, suruh orang cari jodoh itu harus ngerti. Ini bakal calonmu ini modelnya seperti apa. Kalau dia hanya seneng kepadamu karena hartamu, wah, nanti kalau ndak punya bisa ditendang. Karena itu ya, kalau lagi pacaran ya, ndak usah gaya-gaya, khususnya yang cowok. Kalau memang cewek itu mau seneng sama kamu, ya, kamu sederhana, ya dia cinta sama kamu. Ya, saudaraku. Karena itu kita mesti mengerti juga diri kita ini di hadapan Tuhan seperti apa. Pantas enggak kita buat Tuhan dalam keadaan yang susah ini? Apakah kita tetap punya iman, tetap berbakti, ya, tetap mengabdikan diri, tetap melayani, juga tetap belajar memberi walaupun mungkin kita sendiri juga membutuhkan. Iman kita ini loh, ya, perlu kita buktikan. Dan kalau teruji nanti pada saatnya Tuhan datang, kita akan dipuji-puji. Ini mempelai yang hebat, ini gereja yang hebat. Ya, nah, next saudaraku. Kembali ke 1 Petrus 5 ayat 10 tadi ya. Sekarang kita fokus pada klausa di tengah itu. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Jadi Tuhan memanggil kita di dalam Kristus untuk masuk dalam kemuliaan yang kekal. Ya. Tuhan memanggil kita lewat Yesus untuk masuk kepada kemuliaan yang kekal. Nah, sekarang kita ngomongin Yesusnya gimana? Ya, kita tahu kan Tuhan Yesus itu Allah. Ya, dia dari surga. Dia turun ke dunia. Next. Dia dari surga, dia turun ke dunia. Allah yang penuh dengan kemuliaan menjadi manusia yang hina. Dia Allah, penuh kemuliaan. Tapi dia turun untuk menjadi manusia yang hina. Dan
planningnya, ya, setelah dia turun menyelesaikan misinya, dia akan kembali lagi, ya, kepada kerajaan surga, kembali lagi kepada kemuliaan yang dimilikinya. Ingat ya, doa Tuhan Yesus Yohanes pasal 17. Berikanlah kepadaku kemuliaan yang telah ada padaku, katanya kepada Bapa. Ya. Nah, Yesus harus kembali kepada kemuliaannya. Ya, caranya bagaimana? Dengan mujizat? Enggak. Ketika dia jadi manusia, bagaimana dia akan kembali kepada kemuliaannya? Bagaimana dia menunjukkan bahwa benar dia Allah? Oh, ketika dia ditangkap terus dia mengatakan kepada yang nangkep, mati kamu, mati kamu, mati kamu. Berani kamu nangkep aku. Kamu mau nyalip aku, mampus kamu. Kan enggak, Yesus. Justru Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, ya, ditangkap, diadili, dipukuli, bahkan kemudian disalib. Salib adalah cara mati yang paling hina menurut konteks zaman itu. Ya, di mana orang yang disalib ya ditelanjangi. Ya, dan dikasih stigma, ya, dicap itu orang penjahat kaliber. Ya. Nah, itu yang terjadi pada Yesus. Ya. Nah, saya ingatkan kepada yang pernah kita pelajari Filipi 2 ayat 6 sampai 9, ya. Kita baca dengan cepat. 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Ya, ini ringkasannya yang tadi saya sampaikan. Yesus dari surga, dia itu Allah. Tapi kemudian dia mengambil rupa seorang hamba, jadi sama dengan manusia, bahkan mati di kayu salib. Nah, karena mati di kayu salib, ayat 9 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus ini sebenarnya adalah pola atau teladan buat kita manusia untuk kembali kepada kemuliaan. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika Adam, manusia pertama diciptakan, Adam diciptakan segambar, serupa dengan Allah. Artinya dia mulia dan kepadanya dikasih nefes atau nafas. Substansinya Tuhan itu yang membuat dia sebenarnya abadi. Dia diciptakan, manusia diciptakan sebenarnya mulia dan abadi. Tapi manusia jatuh ke dalam dosa, menjadi hina kan. Nah, sekarang kita ini dituntun untuk kembali kepada kemuliaan. Kemuliaan yang disediakan memang dari sejak semula disediakan buat manusia. Oh, manusia jadi anak-anak Allah. Nah, sekarang kita ini dituntun untuk ke sana. Ya. Caranya sekali lagi bagaimana? Bukan dengan mujizat. Sandy, kamu tak ubah dengan mujizat. Kamu jadi luar biasa. Manusia ilahi, super. Disulap aja sama Tuhan. Begitu. Tidak. Ya, kita melewati proses. Dan prosesnya, polanya, teladannya adalah Tuhan Yesus. Ya, yaitu apa? Menderita. Roma 8 ayat 17. Mari kita baca bersama. 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia,
supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Ya. Siapa kita? Kita orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Menerima janji-janji Allah. Apa janjinya? Dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Kan tadi dikatakan kita dipanggil di dalam Kristus untuk terima kemuliaan. Ya. Jadi kita akan dimuliakan, itu janjinya Tuhan. Ya. Tetapi ya, ayat ini bilang kita memang berhak, tetapi kita akan menerimanya bersama dengan Kristus jika, bersama-sama kita katakan, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jika kita mau menderita bersama-sama dengan Dia. Dan penderitaan itu tentu nanti ada level-levelnya, suhu ya. Sekarang yang kita alami ya dalam kehidupan sehari-hari ini ya, pada waktu pandemi, pada waktu corona ini, ada banyaklah kesulitan ya. Ada saudara kita yang di PHK, ada yang masih beruntung dirumahkan, sebagian gaji dipotong. Ya, mungkin ada juga yang tidak merasakan apa-apa, tidak ngefek. Anda yang tidak merasa efek, benarkah betul-betul keadaan ini tidak membuat efek pada Anda? Ya, tapi kita yang merasakan ini, mari kita tunjukkan. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya iman yang indah di hadapan Tuhan. Yang saatnya nanti kalau Tuhan datang, kita akan dimuliakan. Ya. 1 Petrus 5 tadi mengatakan, 1 Petrus 1 ayat 5, 6 mengatakan bergembiralah kamu akan hal itu. Ayat 5 mengatakan kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Ya, selalu ada bersama dengan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim. Dalam segala keadaan kita, suka maupun duka, Tuhan ada. Tak pernah kau biarkan Saat ini pun Tuhan ada bersama kita. Kita tidak dibiarkan sendiri. Yang terpenting bagi kita adalah Tuhan. Kita boleh susah, asal kita tidak kehilangan Tuhan. Kalau ada Tuhan, itu cukup. Bersamamu, mari angkat tangan kita. Ku lewati semua
Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar. Bersama-Mu Bapa. Sekali lagi. Bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua pergumulan. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan. Anugerah. Lewati semua haleluya, 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 haleluya. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Tunjuk kemuliaan-Mu, tunjuk kemuliaan-Mu, tunjuk kemuliaan-Mu.
kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu. Sekarang kami lebih mengerti. Memang kami harus lewat penderitaan supaya kelak kami menjadi serupa dengan Kristus. Dan kami mengakui Tuhan, persoalan-persoalan penderitaan yang kami hadapi saat ini sebenarnya belum sebanding, bahkan tidak sebanding dengan apa yang akan Tuhan berikan kepada kami. Kami harus mengaku dengan jujur. Kadang-kadang dengan persoalan, kesulitan, penderitaan yang kami hadapi, walaupun sebenarnya kami tahu itu tidak ada bandingnya dengan kemuliaan yang Kau beri kelak. Namun demikian, seringkali kami telah gagal. Kami telah mengecewakan Tuhan. Kami menjadi bimbang, kami menjadi ragu. Bahkan mungkin ada di antara kami yang kecewa. Ada di antara kami yang mungkin bahkan marah kepadamu. Ampunilah kami karena kami tidak mengerti, Bapa. Ampuni kami, Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini kami mengerti bahwa Tuhan memelihara kami dengan kekuatan Tuhan sendiri. Entah apa yang Tuhan kehendaki berlaku atas kami. Kami tertolong ataupun tidak tertolong, bukan berarti kami tidak dikasihi Tuhan. Seperti hamba-Mu Stefanus dalam keadaannya pun, bukan berarti dia tidak Engkau kasihi. Justru dia menerima kemuliaan yang jauh lebih besar. Karena itu Tuhan, kuatkan kami. Biar kesulitan-kesulitan yang kami hadapi tidak membuat kami kecewa. Tidak akan membuat kami menjadi lemah. Tapi membuat kami juga terus percaya, terus berharap, dan terus mengerti bahwa semuanya ini semua sedang dipakai untuk mendidik kami. Termasuk juga untuk membentuk kami, untuk menguji iman kami juga. Biar kami boleh menunjukkan kemuliaan itu, Bapak. Terima kasih Bapak, Tuhan menolong kepada kami semua yang telah mendengar firman-Mu ini. Apa yang kurang dari perkataan hamba-Mu, Engkau sendiri mengatakannya kepada kami. Dan sekarang Tuhan, kami mau mempersembahkan segala persembahan-persembahan kami, persembahan mingguan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan juga persembahan untuk hamba-Mu. Kami serahkan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkatilah persembahan-persembahan yang telah kami berikan supaya menjadi guna pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan nama Tuhan selalu kami muliakan. Dalam keadaan ini pun kami tetap memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, dan sekarang Bapa, kami juga menadahkan tangan di hadapan Engkau. Kami mohon sekali lagi kepada Tuhan untuk terus menyertai kami, melindungi kami, kemanapun kami pergi. Tuhan beserta dan menjaga, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami bahkan dari segala sakit penyakit. Bahkan Tuhan menjauhkan kami dari segala pekerjaan dan tipu daya si jahat. Bahkan Tuhan tolong kepada kami terhadap pikiran-pikiran yang tidak berkenan. Biar kami boleh tetap kudus di hadapan Engkau, luar maupun dalam. Terima kasih Bapak. Kami juga mohon berkat-Mu untuk memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Kami yang bekerja, anak-anak kami yang kuliah, yang sekolah, Tuhan berkati. Sehingga semua apa yang kami kerjakan menjadi berhasil, dan kemuliaannya kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sekarang Bapak, ulurkanlah tangan-Mu, turunkanlah berkat-Mu atas kami semua. Bapak, Ibu, dan saudaraku, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesembuhan bagi yang sakit, dan juga segala apa yang kita butuhkan. Percaya bahwa Bapa memelihara kita. Dan biarlah damai sejahtera memenuhi hati kita selalu. Dan biarlah kita selalu hidup dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami terima dengan iman dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian kita. Terima kasih. Terima kasih Yesusku.
Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan jumpa lagi pada waktu ibadah selanjutnya. Amin. Amor baru di